Namanya teori lapisan kebudayaan atau kultur kreisen teori. Boleh dicari, ini teorinya John Murphy, bukunya The Origin of Religion. Nah, kita lihat ya, ini menarik. Ada evolusinya ternyata kepercayaan pada yang supernatural itu dalam sejarahnya manusia, kata Murphy. Diawali dari zaman primitif sampai hari ini, itu ternyata kepercayaan pada yang supernatural itu berkembang, mengiringi perkembangan kebudayaannya manusia. Misalnya begini, zaman horizon primitif, ini manusia paling awal. Manusianya yang dilakukan mengumpulkan makanan, berburu. Ini manusia masih serba terbatas, serba lemah. Mereka kemudian lari pada yang supernatural karena rasa takut. Jadi, wah ini saya tidak berdaya, ini ada situasi alam yang begini. Jadi mereka serba takut. Diawali dari ketakutan itu, maka mereka terus percaya pada tadi, animatisme. Di balik segala sesuatu ada dayanya. Karena dia masih berburu nomaden, dia menganggap dia tidak berdaya di hadapan laut. Ya, laut punya daya menghancurkan aku, angin punya daya menghancurkan aku, dan lain sebagainya. Terus dilawan juga dengan benda-benda yang punya daya yang bisa menetralisir. Jimat-jimat, mantra-mantra, dan lain sebagainya. Ini era primitif. Setelah itu, mereka mulai berkelompok, mulai bisa bertani, bikin alat-alat sederhana. Mulai muncul animisme, kepercayaan pada roh tadi. Mulai memikirkan, iya ya ada orang mati, orang bisa mimpi, dan lain sebagainya. Karena mereka sudah mulai menetap, mulai bisa agak panjang berpikirnya. Terus percaya, kalau tadi cuma daya, sekarang percaya di balik segala sesuatu ada ruhnya. Ada ruh penjaganya, ada danyangnya, ada penunggunya. Terus berkembang lagi, namanya horizon pertanian, kata Murphy. Orang mulai mampu beririgasi, mengolah tanah dengan baik, mulai membuat suku-suku. Ruh-ruh tadi yang disebut penunggunya, yang disebut danyangnya, dan lain sebagainya, di horizon pertanian ini yang mulai maju, terus disebut dewa-dewa. Kalau sebelumnya penunggu sungai, sekarang dewa air. Kalau sebelumnya mungkin penunggu pohon-pohon, sekarang dewa gunung, dan lain sebagainya. Jadi dari ruh-ruh kepercayaannya berkembang jadi dewa-dewa. Terus masyarakat berkembang lagi, lebih berkebudayaan, kenal politik. Peradaban Mesir, Babilonia, Yunani, Romawi, ngerti dinasti kerajaan. Karena mulai bisa membentuk sistem politik, tata politik, terus dibayangkan dewa-dewa tadi juga punya struktur seperti politik. Jadi mereka percaya banyak dewa, terus ada dewa level tinggi, ada rajanya dewa, ada dewa yang tugasnya ini, tugasnya itu. Nanti ada wakilnya dewa, ada. Jadi sistemnya dibayangkan seperti kerajaan. Seiring dengan budayanya manusia yang mengenal sistem kerajaan. Nah, ini era ketika mulai berkebudayaan. Ya karena cara berpikirnya begitu, bayangannya dewa-dewa yang banyak itu juga hierarkinya seperti manusia. Nah, biasanya ini sederhananya, dari hierarki tadi kan ada dewa tertinggi. Dewa tertinggi ini yang lebih tinggi dari dewa-dewa yang lain. Lama-lama
Yang dianggap berarti dewa-dewa yang lain itu tidak hebat. Yang hebat ya dewa tertinggi ini. Dari pandangan ini lama-lama muncul monoteisme, bahwa hanya ada satu dewa yang harus kita nomor satukan. Nah, ini namanya horizon berkebudayaan. Nah, monoteisme terus mulai mengkristen di era horizon keadaban, yang di situ eranya sama dengan munculnya 3 agama besar dunia yang sampai hari ini kita kenal, yang sering gegeran juga sampai hari ini. Jadi agama yang muncul sejak abad tengah, ketika manusia mulai berpikir abstrak. Baik, ini namanya kultur Kristen. Bagaimana kepercayaan pada yang supranatural termasuk pada Tuhan itu ternyata ya berkembang seiring peradaban kebudayaan manusia. Baik, ya semoga ada banyak teori, terserah teman-teman merasa cocok yang mana, ndak cocok semua juga ndak apa-apa. Tapi sekarang punya teori kita. Kenapa manusia percaya pada yang supernatural? Nah, saya tambah satu teori lagi. Kalau ini dari Brian Malinowski, antropolog. Yang supernatural itu direspon oleh sains, magic, dan agama. 3 aspek ini cara menyikapi yang supernatural beda. Kalau sains ditolak supernatural itu. Kalau magis dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan. Kalau agama diimani. Jadi ini bedanya 3 hal itu ya. Jadi ada sains, ada magis, ada agama. Kalau yang tentang supernatural, sains enggak pokoknya. Bagi sains, yang seperti saya sebut tadi, cara berpikir positivistik, supernatural itu meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Entah benar, entah tidak, tapi tidak berguna. Kenapa? Tidak bisa jadi ilmu. Bisanya ya dipercaya atau tidak dipercaya saja. Itu sains. Nah, kalau magis enggak. Yang supernatural didaya gunakan untuk kepentingan. Kita ini beragama, tapi kadang-kadang menjalankan agama seperti magi. Kita pakai untuk kepentingan-kepentingan kita. Kalau zaman dulu ya kepentingan-kepentingan mungkin penyembuhan, merukunkan suami istri yang gegeran, itu magi. Nah, kalau agama harusnya lebih kuat di keimanannya, kepercayaannya. Jadi kesadaran bahwa saya memerlukan yang transenden untuk keutuhan hidupku, tidak sekedar membutuhkan yang saya imani untuk kepentingan duniawiku, tapi justru yang transenden itu tujuan hakiki dalam hidup. Ini kalau agama. Jadi beda dengan magis. Ini teorinya Malinowski.